Shalom Bapak Ibu, welcome to IFGF Medan. Kembali lagi bersama saya Anugrah yang akan membawakan Warta Sepekan minggu ini. Minggu depan kita akan dilayani oleh Ibu Mita Jaya Dinata. So pastikan Bapak Ibu untuk stay tune di channel YouTube IFGF Medan. Ibadah IFGF Kids dapat kita akses selepas ibadah ini selesai. Mari Bapak Ibu kita ajak anak-anak kita untuk mengikutinya melalui channel YouTube IFGF Kids. Bagi kamu Teen Youth and College, jangan lupa hari ini jam 5 sore ibadah TYC akan dilayani oleh Bapak Darwin Cemerlang. So pastikan jangan sampai kelewatan ya. Doa malam akan kita laksanakan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti doa malam, boleh menghubungi Ibu Grace Silalahi. iCare akan kita laksanakan setiap hari minggunya. iCare adalah tempat untuk kita saling berbagi, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam iCare, kami mengajak Bapak Ibu untuk tergabung dalam iCare dengan menghubungi Bapak Roni Manalu. Kelas Home dan kelas Serve telah dibuka. Bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan discipleship journey-nya, boleh menghubungi Bapak Roni Manalu. Persembahan umum dan persembahan persepuluhan dapat kita kirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Demikianlah Warta Sepekan minggu ini. Selamat beribadah. Besar dari impianku, jauh lebih besar dari impianku, jauh lebih besar dari impianku, jauh lebih besar dari impianku. Morning umat pilihan Tuhan. Pagi ini kita mau mempersembahkan hidup kita, pujian kita hanya bagi Dia. Kau telah pilih diriku sebelum dunia dibentuk dan mengenal kasih-Mu. Dalam rencana-Mu, Kau bawaku ke tempat tinggi, penuh berkat dan anugerah terbesar. Bagi-Mu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari Allah El Shaddai. Mari kita puji Dia. Kau telah pilih diriku sebelum dunia dibentuk dan mengenal kasih-Mu. Oh, hidup dalam rencana-Mu. Kau bawaku ke tempat
sediakan bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Jemaat Tuhan, siapkah kita dibawa Tuhan ke tempat yang tinggi? Sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dia seumpama Raja Wali, naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Itulah kita. Kita akan berlari dan tidak menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. As I lay down everything to you, I surrender my life. You take my pride, I put my trust in you, oh Lord. Melalui pandemi ini, melalui badai hidup kita saat ini, Tuhan akan membawa kita terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Are you ready, church? I know that this is just the beginning. You will move me to higher ground. Take my hands and my feet to do your will, oh Lord. You take me higher. You take me higher. You take me higher. And you take me higher. Tuhan hidup di dalam kita. Tuhan selalu mau bersama-sama dengan kita. Kita akan dibawanya ke tempat yang tinggi, melihat dengan cara pandangnya. I know that this is just the beginning. You will move me to higher ground. Take my hands and my feet to do your will, oh Lord. Come on, church. You take me higher.
We go to the next level. 2020 is the year of the eagles. Be blessed, IFGF Medan. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi. Pagi hari ini kita bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ya, mari kita boleh berdoa bersama-sama mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang luar biasa ini. Kasih-Mu yang baru Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau kami ada dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Semuanya karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan Engkau mengurapi jemaat-Mu pada pagi hari ini dengan urapan yang baru. Engkau memberikan damai sejahtera dan kasih-Mu dalam hati dan pikiran kami. Persiapkan hati kami Tuhan untuk boleh masuk dalam ibadah Tuhan Yesus pada hari Minggu ini secara online Tuhan. Agar kami boleh sungguh-sungguh menikmati akan hadirat-Mu, mengalami akan kasih-Mu bersama-sama dengan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau memberkati kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan nyatakan deklarasi kita bersama-sama pada saat ini ya. Mari saudaraku yang ada e-Bible, saudara bisa pegang e-Bible-nya ya, atau Alkitab di tangan kanan saudara pada saat ini saudaraku. Ya, kita akan nyatakan bersama-sama. Oke saudaraku ya, siap saudaraku? Ya, 3, 2, 1. Ya, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple, greater blessing. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan memperkenalkan untuk pembicara yang spesial, saudaraku ya, Pastor Denny Hanafi. Ya, beliau adalah sahabat saya, teman yang sudah lama, lebih kurang mungkin sudah 38 tahun, saudaraku. Luar biasa. Sama-sama dengan Pastor Fendi juga dan Pastor Jimmy Untoro, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Jadi saya memperkenalkan Pastor Denny Hanafi. Beliau adalah senior pastor dari gereja lokal IFGF Los Angeles, saudaraku. Dan beliau juga adalah tim apostolik IFGF Global. Pastor Denny Hanafi punya hati misi yang luar biasa. Ya, he has a great mission heart. Ya, hati misi yang luar biasa untuk jiwa-jiwa. Melayani sampai ke negara-negara lain, ke Afrika, saudaraku ya, ke Pakistan. Wow, saya sungguh salut untuk pelayanan beliau, saudaraku. Dan kita ya pagi hari ini mendapat suatu kehormatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Mari kita berikan sambutan yang hangat untuk Pastor Denny Hanafi. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, please. Thank you. Shalom, selamat hari Minggu saudara-saudaraku kekasih di Sumatera di bawah penggembalaan Pastor Indra, Ibu Mita. Saya senang sekali bisa bersama dengan saudara pada hari ini melalui internet.
sudah bertahun-tahun kepingin ketemu, tapi karena jadwal dan sebagainya sulit. Tetapi karena sekarang pandemi malah kita bisa ketemu. Puji nama Tuhan. Hari ini saya ingin bicara bagaimana gereja yang sedang didambakan oleh Tuhan Yesus itu bisa terjadi baik ada pandemi atau tidak ada pandemi. Makanya kita akan pelajari pada hari ini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan kalau ada pandemi ini dan kemudian kita mengalami bahwa nggak bisa ketemu hari Minggu. Saya percaya Tuhan ada maksud. Nah, mari kita baca firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, ini perintah yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Karena apa? Karena tidak ada perintah lain di seluruh Alkitab yang membutuhkan ini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini perintah satu-satunya yang membutuhkan ini. Dikatakan di sini karena itu. Karena apa? Karena kita sudah diberi segala kuasa dan di surga dan di bumi. Karena itu ada sebuah perintah. Pertama, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jadi perintah ini adalah perintah pemuritan. Tidak bisa jadi orang Kristen yang tidak mau memuridkan. Atau tidak mau jadi murid. Kalau mau memuridkan ya harus jadi murid terlebih dahulu. Tidak bisa jadi orang Kristen, tidak jadi murid dan tidak memuridkan. Saudara tahu, topik yang paling banyak diomongin sama Tuhan Yesus di Alkitab itu apa? Nomor 1, dia bicara paling banyak mengenai apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seperti apa, bagaimana berfungsinya, bagaimana nilai-nilainya, segala sesuatu mengenai kerajaan Allah. Dan itu masuk akal karena dia dari kerajaan Allah datang ke bumi untuk membawa kita, mempersiapkan kita untuk bisa menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Kedua, topik kedua yang paling banyak dibicarakan Yesus adalah apa? Surga. Surga. Karena dia ingin kita bersama dengan dia selamanya, saudara. Topik ketiga akan membuat saudara surprise. Saudara tahu topik ketiga itu apa? Neraka. Tuhan Yesus banyak bicara mengenai neraka. Kenapa? Karena dia nggak mau kita di situ. Dia tahu itu ada. Zaman sekarang ini banyak orang Kristen hidup seolah-olah neraka itu tidak ada. Gak pernah diomongin, gak pernah dikotbahin, takut kita menyinggung orang banyak sehingga orang gak suka datang ke gereja kita. Makanya kita lebih baik gak usah ngomong soal neraka. Saudara, ini topik nomor 3 yang paling banyak dibicarakan Tuhan Yesus adalah neraka. Kenapa? Karena dia melihat sendiri, dia satu-satunya yang sudah lihat betapa buruknya dan jahatnya dan mengerikannya neraka itu. Dan dia gak mau kita itu masuk ke sana. Topik keempat yang paling banyak dibicarakan Tuhan Yesus, tahu apa saudara? Making disciples. Memuridkan. Itu topik nomor 4. Jadi masuk akal sih 4 hal ini. Pertama, kerajaan Allah. Dia mau kita menjadi anggota-anggota kerajaan Allah. Dia mau kita masuk surga. Dia mau kita gak masuk neraka. Dan dia mau kita ini memuridkan supaya banyak orang bisa menjadi anggota kerajaan Allah. Nah saudara, ada sebuah kutipan mengatakan begini, if you plant churches, you might make disciples. But if you make disciples, you will plant churches. Saudara tahu yang ngomong ini siapa? Ini orang-orang di Iran, saudara, yang saat ini mengalami revival kebangunan rohani yang luar biasa, yang gak ada yang tahu. Karena nggak ada pemimpin besarnya, nggak ada crusade-nya, nggak ada KKR-nya, nggak ada gerejanya, nggak ada namanya. Ini ibu-ibu. Dan mereka bicara begini, kita nggak pusingin soal planting churches-nya, tapi kita benar-benar serius memuridkan. Nah, memuridkan itu seperti apa? Murid itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan dengan sangat gamblang.
yaitu teaching them to obey everything I have commanded you. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu murid. Murid itu ciri-cirinya apa? Melakukan. Murid itu ciri-cirinya melakukan, bukan mengetahui. Jadi saya bukannya anti dengan Bible study, pendalaman Alkitab. Cuman Alkitab mau kamu dalamin sampai mana, kalau kamu nggak lakukan percuma saja. Alkitab ditulis bukan sebagai textbook, tetapi life book. Yaitu suatu buku yang menjadi hidup. Bukan sekedar pedoman kehidupan, menjadi kehidupan itu sendiri. Semestinya hidup kita adalah merupakan firman Tuhan yang menjadi daging. Itu semestinya begitu. Bahasa Inggrisnya, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey. Nah itu banyak gereja tuh excellent dalam Bible study. Terutama yang sudah lama jadi anak Tuhan gitu ya, sudah puluhan tahun, wah masih rajin kepengen pendalaman Alkitab terus. Tapi kelakuannya nggak berubah, hidupnya nggak berubah. Tapi dia berpikir bahwa dia itu bertumbuh. Padahal yang bertumbuh cuman pengetahuannya, bukan transformasinya. Di sini adalah yang penting, obey everything. Orang di Amerika paling benci kata ini, obey, taat dan melakukan. Taat dan melakukan, itu obey. Oh orang gak suka. Orang lebih seneng seminar akhir zaman. Wah artinya apa? 7 tanduk, 6 kepala atau apa semua. Menyelidiki segala yang aneh-aneh dan sebagainya. Saudara, saya dulu belajar di sekolah Alkitab begini. Kalau kita mau menjadi murid Yesus, follow the tenor of the Bible. Artinya begini, kalau itu tema besar di Alkitab, itu harus jadi tema besar di dalam pikiran kita, kehidupan kita, dalam khotbah kita. Itu kalau tema kecil di Alkitab, ya nggak usah jadi besar-besarin. Lah berapa banyak Tuhan Yesus ngomong akhir zaman? Dia ngomong nggak? Ngomong. Nomor berapa? Tadi kan saya kasih urutan 4 yang paling tinggi adalah kerajaan Allah, surga, neraka, terus membuat murid, pemuritan. Akhir zaman itu nomor 11. Ya lumayan, bukan nomor 18, 11. Bukannya nggak perlu khotbah tentang akhir zaman, tapi yang nomor 11. Bukan nomor 1 dan nomor 2. Saya ada gereja yang maunya ngomongnya itu terus. 666, chip, ini, itu. Kenapa? Karena mereka udah jemu, disuruh taat dan melakukan. Mereka lebih senang entertain their mind. Pikiran mereka ini kamu tahu nggak? Aku tahu ini. Oh, tahu nggak? Yesus antara umur 12 sampai 30 ngapain aja? Lah kalau di Alkitab nggak ditulis, kenapa kamu mau bikin seminar tentang itu? Nggak perlu. Yang gede dibikin gede, yang kecil dibikin kecil. Jadi jangan yang kecil-kecil dibesar-besarin. Yang besar di Alkitab tuh ini. Ini besar. Tapi banyak orang udah jemu. Amanat agung, itu lagi. Ya memang itu lagi. Bertobat kamu. Sudah dilakukan belum? Kamu budayanya go atau enggak? Kamu tuh suka pergi atau tidak untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Membaptiskan mereka, artinya memenangkan mereka kepada Tuhan. Dan kemudian apa? Setelah dimenangkan apa? Diajar, bukan diajar untuk mengetahui, tapi diajar untuk nurut, diajar untuk dihidupi, diajar untuk dilakukan. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Bukan kuseminarkan. Bukan ku ajarkan, ku perintahkan. Alkitab ini bukan textbook, ini penuh dengan perintah. Saudara, perintah itu harus ditaati. Haleluya. Di Itali ada sebuah bangunan yang terkenal sekali. Terkenalnya bukan karena apa, karena miring, saudara. Great facade, bad foundation.
Menara Pisa ini dibangun mulai tahun 1173. Tapi masalah itu udah dari permulaan. Karena tanah itu terlalu empuk gitu ya, terlalu banyak air di sana. Maka para pembangun ini cuma bisa ngeduk tanah itu sedalam 3 meter. Nah, ini bangunan 8 tingkat mau fondasi cuma 3 meter, yaitu kurang bijaksana ya saudara. Nah, waktu mereka membangun baru level pertama sini udah mulai tenggelam saudara. Nah, kemudian bukannya dibetulkan fondasinya, mereka melakukan apa yang namanya kompensasi. Ya. Kompensasi. Jadi apa yang mereka lakukan di sini, karena ini tenggelam ke bawah, maka sebelah sini dibikin lebih tinggi daripada sebelah sana. Jadi kalau di sini misalnya 3 meter, di sini dibikin 3 meter 10 cm gitu. Ceritanya kompensasi. Tapi masalahnya ditambah tingkat-tingkat berikutnya, tambah lama tambah tenggelam, tambah melesek ke dalam gitu saudara. Nah kemudian mereka terus berusaha, akhirnya setelah beberapa lama mereka berhenti karena udah nggak bisa lagi saudara. Berapa kali mereka stop. Itu kan tadi dimulai tahun 1173. Tahun 1234 arsitek baru mereka membangun lagi. Dan kali ini mereka membangun tingkat yang keempat, saudara. Setelah 100 tahun mereka bangun lagi tingkat keempat. Dan mereka tetap nggak betulin fondasinya, tapi tingkat keempat dibikin lebih tinggi lagi daripada satu sisi ini dibikin lebih tinggi daripada sisi yang berikutnya. Jadi sebetulnya kalau saudara perhatikan betul-betul, menara ini tidak merupakan garis lurus, tapi ini melengkung. Karena dari sini ke sini, dari bawah ke atas ini, bagian sebelah kanan lebih tinggi daripada sebelah kiri. Jadi dia tuh melengkung karena setiap kali orang hanya berusaha mengkompensasi tapi tidak membetulkan fondasinya. Jadi menara Pisa ini sangat indah permukaannya tetapi sangat buruk fondasinya. 200 tahun kemudian deviasi di atas ini sudah lebih dari 1,5 meter. Dan pada beberapa tahun yang lalu akhirnya mereka melakukan suatu proyek yang sangat mahal, puluhan juta dolar untuk melestarikan menara Pisa di posisi yang tetap begini. Ini di bawah tanah mereka bikin berbagai jangkar dan tali-tali besi dan sebagainya untuk mempertahankan hal ini. Akhirnya menara ini harganya lebih dari 20 kali semestinya saudara. Karena apa? Karena fondasi yang buruk, fondasi yang tidak baik. Mestinya dari permulaan dibetulin dulu fondasinya. Tapi seperti menara Pisa ini banyak pelayanan-pelayanan yang besar itu modelnya begini. Dari luar kelihatannya indah sekali. Bagus sekali, mereka fokusnya ukiran-ukiran di sininya ini loh. Ini arch-nya, bentuk bulatnya ini, di atasnya itu ada ukiran-ukiran tertentu, gambar-gambar tertentu. Di sini ada marmer warna-warna lain, di sini ada hiasan ini, hiasan itu. Banyak orang membangun pelayanan tuh begitu, yang diurusin cuman luarnya saja. Gerejanya bagus, AC-nya diurusin, karpetnya diurusin, desain karpetnya diurusin, desain panggungnya diurusin dengan baik. Semuanya yang luar-luarnya bagus. Tetapi apakah kita membangun fondasi dengan sangat baik? Apa fondasi daripada kehidupan kita? Apa fondasi daripada pelayanan kita? Apa fondasi daripada gereja kita? Saya mau katakan pada hari ini, fondasi itu adalah ini saudara. Teaching them to obey everything I have commanded you. Kemampuan Anda sebagai orang Kristen untuk taat dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada saudara, itulah fondasi Anda.
Kemampuan daripada pelayanan Anda untuk taat kepada firman Tuhan yang diperintahkan kepadanya, itulah fondasi pelayanan Anda. Kemampuan seluruh jemaat di dalam gereja Anda untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya, itulah fondasi daripada gereja Anda. Bukan berapa jumlah orang yang hadir, bukan betapa besar gedungnya, bukan betapa bagus panggungnya, bukan berapa banyak lampunya. Ini yang menjadi faktor yang menentukan. Di sini dikatakan di Lukas pasal 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam. Nah, itu yang tidak dilakukan di Menara Pisa. Cuman 3 meter. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Bicara soal apa? Fondasi. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar, kayak Menara Pisa. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi perbedaannya ini hanya dalam satu hal. Rumah yang berdasar dengan yang tidak berdasar, bedanya adalah melakukan atau tidak melakukan. Dua-duanya dengar firman yang sama. Dua-duanya di gereja yang sama. Dua-duanya di gereja yang dapat khotbah yang bagus. Jadi ukuran gereja itu bukan berapa bagusnya khotbahnya dan berapa banyak yang mendengarkan. Kita tuh kalau mengukur kesuksesan gereja kan begitu. Jemaatnya berapa? Siapa yang khotbah? Khotbahnya bagus. Oh, gereja sukses. Saudara, belum tentu. Semestinya yang mesti diukur adalah kekuatan fondasinya. Apa itu kekuatan fondasinya? Berapa banyak firman itu ditaati dan dilakukan. Saudara, banyak orang di gereja udah lama ya. Saya pernah tuh saya katakan kan, saya udah cerita bahwa suatu hari saya khotbah hari Minggu, saya bikin sama persis dengan minggu sebelumnya. Untuk mencobai jemaat saya. Wah, lucu saudara, semuanya resah. Dipikir saya lupa. Terus saya ngomong, kamu pikir saya lupa ya? Khotbah minggu lalu dengan semua kata-katanya saya pakai yang sama. Mereka semua lega, oh ternyata dia juga tahu. Saya bilang, saya udah khotbah berapa puluh tahun. Saya tunjuk beberapa orang di situ. Kamu udah ikut saya berapa tahun? 25 tahun kan? 23 tahun, 20 tahun, udah puluhan tahun. Setiap minggu saya harus khotbah yang baru. Yang baru. Bayangkan bukunya aja cuma satu. Alkitab itu. Suruh khotbah baru tiap minggu. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Apa enggak mumet itu saudara. Nah, tapi masalahnya yang saya khotbahkan semua saya udah khotbahkan. Udah dilakuin atau belum? Minggu lalu saya khotbah apa? Coba ayo ingat gak? Kebanyakan gak inget saya khotbah apa. Bukannya karena khotbah saya jelek gak bisa diingat. Enggak. Tapi ya memang begitu. Kalau gak nyatet ya hari Rebo tuh tinggal belasan persen yang masih inget itu hukum alam gitu aja. Lah, inget aja enggak, boro-boro melakukan. Lah kalau kamu yang saya khotbahkan minggu lalu aja belum kamu lakukan, kenapa saya hari ini harus susah-susah khotbah yang baru? Saya akan khotbah yang sama sampai kamu melakukan apa yang saya khotbahkan. Itu ancaman saya. Tapi habis itu ya saya khotbah yang baru karena ya mau gimana ya. Ini tekanan buat pendeta harus begitu, harus tiap kali yang baru. Kalau enggak nanti gimana jemaatnya dan sebagainya. Padahal fokusnya kan, saya ini kan bukan entertainer. Saya ini bukan pelawak. Saya ini bukan pembicara saja. Saya ini gembala. Fokus saya yang paling utama, prioritas saya pertama bukan menghibur kamu dengan khotbah yang
menghibur, yang menguatkan. Bukan, saya harus membawakan firman Tuhan yang kamu harus taati dan kamu lakukan supaya hidupmu berubah. Itu fondasi daripada kehidupan kekristenanmu, fondasi daripada gereja ini. Nah itulah saudara, strong foundation that withstand the storms are constructed not only with the doctrine of the word, but also with the disciplines of following Christ and His word. Fondasi yang kuat, yang bisa bertahan terhadap air bah, itu dibangun bukan hanya dengan doktrin daripada firman Tuhan yang benar, tetapi juga dengan disiplin untuk mengikuti, untuk mentaati Kristus dan firman-Nya. What is the foundation? Fondasi ini apa sih? Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Perhatikan saudara, Anda ini adalah orang-orang yang sedang membangun di atas dasar yang sudah diletakkan. Gereja ini diletakkan di atas dasar pemberitaan Injil Yesus Kristus. Setelah itu kita terus membangun di atasnya. Tapi Anda sebagai orang yang membangun di atasnya harus memperhatikan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah karena, jadi ini semuanya jelas ya, kita semua membangun di atas dasar Yesus Kristus. Kita nggak bangun yang lain, kita nggak membangun self-help, psikologi, enggak, kita bangun di atas dasar Yesus Kristus. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan, Dia yang membuat kita menjadi ciptaan baru, hanya Yesus. Oke? Itu semua, kita semua oke nih sampai sini. Nah abis ini yang jadi masalah. Karena bagaimana saudara membangun itu akan menentukan. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ini ya, ada urutannya. Pertama emas, habis itu perak, batu permata, kayu, rumput kering, terus jerami. Itu dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Itu kan begitu kan. Dari emas sampai jerami. Urutannya ini adalah dari paling mahal, sedikit kurang mahal, rata-rata, di bawah rata-rata, murah. Gitu. Jadi artinya apa? Ini bukan soal keselamatan, ini soal bagaimana Anda membangun kehidupan saudara. Bisa bayar mahal, bisa bayar medium, bisa bayar murah. Pilihan di tangan Anda. Maksudnya bayar mahal atau bayar medium atau bayar murah apa? Itu bayar di dalam konteks ketaatan. Melakukan, karena waktu saudara dengar sesuatu dan mesti melakukan. Dengar pemberitaan tentang perpuluhan. Oh 1/10 itu punya Tuhan. Oke, dengar sih masih enak. Tapi habis itu waktu saudara mesti melakukan, maka Anda membayar harga. Pilihan ada di tangan saudara, mau bayar harga mahal, mas, harga medium, atau harga murah. Waktu dibilang perpuluhan 10%, orang yang mau bayar harga mahal adalah mengatakan, aku akan memberikan 10%, itu milik Tuhan. Dan karena aku masih mau memberi kepada Tuhan, aku memberi lebih daripada 10%. Karena 10% itu belum memberi, 10% itu milik Tuhan. Nah gitu kan, itu orangnya bayar mahal. Bayar medium, ya aku akan taat daripada nanti kena kutuk, aku bayar 10%. Bayar murah, aduh, Tuhan kau tahu niatku, aku pengen bayar 10%. Bahkan aku maunya memberi 10.000%. Tapi Tuhan ini 2% dulu lah ya, jangan marah. Tuhan sih gak bakal marah. Semua amarah Tuhan sudah dicurahkan hanya kepada anaknya yang tunggal. Tuhan udah lagi gak menghukum-hukum lagi. Saudara kalau gak perpuluhan pun saudara jangan takut dihukum sama Tuhan. Gak usah takut, semua hukuman Anda sudah ditanggung oleh Yesus. Tapi saudara tetap pencuri. Tapi kalau dulu di perjanjian lama pencuri ya dihukum, dijatuhi, dikutuk, kena macam-macam. Kalau sekarang pencuri ya diampuni, ya terserah, tapi ya tetap pencuri. Nah saudara
pilihan di tangan saudara, mau bayar mahal, bayar medium, atau bayar murah. Mau membangun dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, itu adalah fungsi seberapa banyak saudara serius untuk melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Maksudnya apa? Selamat karena kita selamatkan oleh kasih karunia, bukan karena usaha, kasih karunia Tuhan. Tapi ya nggak ada bedanya. Saudara selamat, saudara mati, waktu saudara mati ya. Saudara mati waktu saudara dibaptis, sama saudara mati umur 80 tahun, nggak ada bedanya. Karena tidak ada karya yang bisa saudara persembahkan kepada Tuhan sebagai suatu puji-pujian bagi dia. Nggak ada artinya. Hidupmu mubasir. Hidupmu di dunia ini tidak membuahkan apa-apa. Ternyata Anda diselamatkan, mestinya Anda mengerjakan keselamatan saudara dengan takut dan gentar, tapi yang dikerjakan nol. Tetap selamat, tapi nggak bawa apa-apa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak ada hasilnya. Saudara hidup di dunia ini ngapain sih? Mau apa sih? Saudara ada di dunia ini kenapa? Nah kalau cuma mau nunggu masuk surga, kenapa waktu dibaptis nggak langsung ditenggelamkan gitu aja, udah selesai kan? Jadi malah lebih baik, nggak ada resiko berdosa lagi, mempermalukan nama Tuhan Yesus. Itu lagi pas suci-sucinya, dihapus semua dosanya, dibaptis, udah jangan keluar dari air. Langsung ke pangkuan Bapa di surga, gitu kan. Aman, nggak lagi ada resiko untuk dosa. Kenapa kamu masih hidup di sini? Mau ngapain kamu di sini? Karena Tuhan memberikan kesempatan, di mana dengan pengorbanan, dengan penyalipan diri, dengan penyangkalan diri, Anda melakukan, Anda taat, dan melakukan apa yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, Anda membangun sesuatu dari emas. Sehingga ketika saudara selesai tugasmu di dunia ini, Anda kembali kepada Bapa, ada sebuah persembahan yang saudara bisa persembahkan kepada Tuhan. Saudara tahu nggak nanti masuk surga itu ya, saudara udah bikin rencana belum sih? Saudara kalau nanti masuk surga itu sudah bayangin gak seperti apa masuk surga itu? Saudara saya kasih tahu ya, begitu you masuk surga, Anda akan dilanda sebuah perasaan yang tidak bisa saudara bayangkan di dunia ini. Apa perasaan itu? Anda begitu masuk surga, Anda akan sadar untuk pertama kalinya dalam hidup saudara, seberapa besarnya kasih Tuhan kepada saudara. Nah saudara kan barusan ini kan, iya betul, saya udah bilang kan di sini nggak bisa ngerti. Tapi nanti coba you masuk surga, waduh aku nggak nyadar Tuhan tuh ternyata mengasihi aku segitu gedenya. Dari dulu aku tahu Tuhan mengasihi aku, tapi aku nggak ngerti bahwa sebetulnya segede gini. Nanti masuk surga baru ngerti sepenuhnya betapa besar kasih Allah kepada saudara. Sekarang bayangin aja, kayak Paulus aja ngomong betapa tingginya, dalamnya, lebarnya kasih Tuhan. Dia juga gak ngerti. Begitu masuk surga, you ngerti. Habis itu saudara, Anda akan dilanda sebuah perasaan bersyukur, ingin berterima kasih yang luar biasa. Dan ketika itu terjadi saudara, Anda tiba-tiba merasa, aduh aku bersyukur banget. Kemudian perasaan berikutnya adalah, aku ingin mempersembahkan sesuatu kepada dia. Sebagai tanda ucapan terima kasihku. Nah di situ nanti ada orang kaya sama orang miskin di surga saudara. Saudara percaya gak ada orang kaya dan orang miskin di surga? Oh banyak orang pikir semua orang sama di surga. Itu surga komunis itu. Kalau surganya Tuhan Yesus ada orang kaya ada orang miskin. Tapi bukan soal punya duit atau gak punya duit. Itu udah bukan ukurannya. Karena begini, kaya dan miskin itu definisinya lain. Kaya itu artinya saudara mempunyai lebih daripada yang saudara butuhkan. Miskin, apa yang saudara butuhkan nggak punya cukup. Contohnya, kalau saudara tersesat di padang gurun, siapa yang kaya? Yang punya air atau yang punya emas? Tentu yang punya air. Karena butuhnya air. Kalau punya air, ya kaya.
Kalau punyanya emas, meskipun punya banyak emas, tapi kalau di padang gurun mau minum emas, nggak bisa kan? Miskin. Nah di surga siapa yang kaya? Siapa yang miskin? Siapa yang kaya adalah orang yang mempunyai. Nah ini kan sekarang kebutuhan di surga apa sih? Kebutuhan yang paling besar di surga adalah menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan karena kita baru saja sadar betapa Dia mengasihi kita. Kepingin mempersembahkan sesuatu. Apa yang kamu persembahkan? Kamu bangun apa dulu dong di dunia ini? Kamu bangun kehidupan dengan emas atau kamu membangun kehidupan dengan jerami yang asal-asalan? Kalau saudara membangun dengan emas, Anda berkorban, Anda memberikan segala sesuatu kepada Tuhan, mentaati firman Tuhan, bayar harga. Semua itu saudara bisa persembahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan ini gak banyak, tapi ini yang aku lakukan sepanjang hidupku. Aku menyangkal kedaginganku, aku berkorban untuk membangun sesuatu yang dari emas. Karena apa? Karena aku mentaati firman-Mu. Nah itu, ini bicara bukan keselamatan, tetapi reward, upah. Upahmu besar di surga. Benar apa enggak? Jangan-jangan kamu percaya upahmu besar di surga sampai sana? No. Ternyata you masuk surga, telanjang. Gak punya apa-apa. Semuanya habis terbakar. Karena waktu di dunia, hidup untuk diri sendiri, membangun kekayaan buat diri sendiri, hidup hanya untuk keluargamu sendiri dan dirimu sendiri dan sebagainya. Tidak membangun sesuai dengan apa yang Tuhan ingin bangun dalam kerajaannya. Coba pikir-pikir yang baik. You mau bangun hidup seperti apa di dunia ini? Fondasi ini adalah the foundation of Jesus Christ. Ya, fondasi yang diletakkan itu adalah, dasar yang diletakkan adalah dasar Yesus Kristus. Dan ada 3 hal yang perlu dibicarakan di dalam fondasi Yesus Kristus. Yang pertama adalah iman. To build our foundation upon Jesus, kalau kita membangun fondasi kita dalam Tuhan Yesus, kita harus membangun iman yang benar. The right faith. Artinya doktrin yang benar. Jangan sampai keliru doktrinnya. Dan jangan sampai keliru dasar kepercayaan imanmu. The right faith. Ya. Misalnya kita ini diselamatkan hanya oleh karena karya Yesus di kayu salib. Bukan karena pekerjaan kita. Hal-hal seperti itu. Kedua, firman, saudara. Firman. Jesus is the word. Tuhan Yesus itu adalah firman. Segala sesuatu tentang Yesus adalah firman. Untuk berkomunikasi dengan Yesus setiap hari, itu harus berkomunikasi dengan firman setiap hari. Bersekutu dengan Yesus adalah bersekutu dengan firman. Karena itu adalah membangun suatu kebiasaan setiap hari untuk mengkonsumsi firman Tuhan. Yang ketiga adalah persekutuan. Artinya begini, kebenaran fondasi Yesus Kristus itu gak cukup cuman iman yang benar, harus bergaul dengan firman setiap hari, tetapi kita belajar untuk taat sama firman Tuhan, itu didesain oleh Tuhan, bukan untuk kita lakukan sendiri, tetapi dilakukan di dalam sebuah persekutuan, yaitu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang bisa hold us accountable, yang bisa menjagai kita, yang bisa mengatakan pada kita, kenapa kamu berbuat begini? Ini tidak sesuai firman, menegur dan membetulkan kehidupan kita. Itulah rancangan Tuhan. Jadi mari kita lihat, iman. Jadi iman yang doktrin yang benar itu sangat penting saudara. Jangan sampai dasar iman kepercayaan saudara itu tidak benar. Di Kisah 2 itu kita lihat waktu Petrus berkhotbah, isi khotbahnya apa? Dia khotbah tentang Yesus putra Allah yang tidak berdosa. Itu doktrin. Disalibkan dan mati untuk dosa-dosa kita. Itu doktrin yang penting. Dibangkitkan pada hari ketiga. Mengalahkan dosa dan maut. Itu sesuatu pernyataan iman yang sangat penting saudara. Terangkat ke surga, mencurahkan Roh Kudus atas kita. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Dan kita harus meresponi dengan cara bertobat. Gak cukup cuma percaya tapi harus bertobat. Dan harus memberi diri dibaptis. Dan menerima karunia Roh Kudus. Memisahkan diri dari angkatan yang jahat. Ini semua doktrin dasar kekristenan. Anda harus memiliki iman yang benar dan kokoh. Yang kedua adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara tahu gak?
Firman itu segalanya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, yaitu firman, Yesus adalah firman, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti segala sesuatu ini adalah hanya di dalam Yesus Kristus itu jadi. Hanya di dalam firman Tuhan. Betapa pentingnya firman itu dalam kehidupan kita. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Berarti firman Tuhan itu terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Hanya itu harapan kita. Dari firman itulah kita bisa menjadi terang daripada Tuhan di dalam dunia yang gelap ini. Artinya apa? Bergaulah dengan firman dengan erat, saudara. Kita harus bergaul dengan firman. Makanlah firman itu setiap hari. Bergaul erat dengan firman Tuhan. Kalau saudara mau membangun kehidupan seorang murid, ya itu artinya melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada saudara. Nomor 1, doktrin yang benar. Nomor 2, bergaul dengan firman. Dan yang ketiga adalah persekutuan. Tuhan menciptakan gereja sebagai suatu persekutuan orang-orang kudus dengan tujuan supaya kita ini punya support system. Suatu lingkungan yang mendukung untuk kita bisa mentaati firman Tuhan. Sendirian itu gak bisa. Saudara boleh naik ke gunung bertapa, saudara gak akan berubah. Yang bikin berubah itu siapa? Orang-orang sekitar Anda. Semua suami pasti akan mengaku, yang paling banyak merubah dia adalah istrinya. Istri juga yang paling banyak merubah ya suaminya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di dalam gereja lah, kalau gereja you gak kenal siapa-siapa, datang, pergi, incognito gitu ya lah ya. Gak heran hidupmu gak berubah-berubah. Ayo dong saudara, ambil resiko, buka kehidupanmu supaya saudara bisa dihianati, dilukai, diperlakukan tidak adil. Supaya saudara belajar mengampuni, belajar untuk mengasihi, belajar untuk bersabar, untuk berbaik hati, untuk semua yang di 1 Korintus 13 itu mengenai kasih. Itu gimana latihannya? Latihannya ketemu orang-orang yang tidak mudah untuk dikasihi. Kalau kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya kalau orangnya cakep, cute, nyenengkan, ya gampang. Tapi orangnya udah jelek, melotot, galak. Disitulah saudara, maka Roh Kudus mulai bekerja. Ya, amin saudara. Mau belajar menjadi murid Tuhan? Murid Tuhan itu adalah yang mentaati, melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Makanya diciptakan gereja. Supaya saudara tersinggung. Kalau saudara belum pernah tersinggung di gereja ini, berarti belum masuk, Anda hanya pengunjung. Kalau pengunjung itu ya masih diperlakukan dengan baik lah gitu. Tapi begitu saudara masuk dalam pelayanan, coba kalau saudara mau mendapatkan ujian yang mantap gitu ya, ikutilah pelayanan. Masuk itu usher gitu atau musik atau apa, nanti baru kena batunya semuanya. Itu bagus saudara. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau nggak ada mereka-mereka yang bersalah kepada saudara, bagaimana kita bisa belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Bagaimana kita bisa belajar mengasihi orang yang memusuhi kita? Itu tempat latihan yang paling baik itu di gereja, saudara. Jangan di tempat pekerjaan, nanti bisa dikeluarin. Di gereja itu loh. Mestinya gereja itu banyak orang konsepnya salah. Wah, gue di luaran aja gak pernah diginiin, malah di gereja. Loh justru di gereja itu tempat yang paling bagus. Karena kita semua perlu pengampunan, semuanya kita tiap minggu juga diampuni, ada perjamuan kudus segala macam. Ini tempat yang baik sekali untuk disinggung, dilukai, dikhianati, diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Persekutuan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan
dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Haleluya. Itu yang mestinya terjadi. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, inilah gereja yang semestinya. Nah, kenapa sih sampai ada pandemi seperti ini? Kenapa sampai kita nggak bisa ketemu di gereja hari Minggu? Saya rasa Tuhan membuat kita harus berpikir di rumah kita masing-masing. The experience of going to church itu diambil sama Tuhan. Supaya kita bertanya, aku ini gereja Tuhan atau bukan? Aku ini orang Kristen atau bukan? Karena terlalu banyak kekristenan kita itu ditopang dengan krek gitu ya. Ditopang oleh pengalaman hari Minggu. Hari Minggu itu enak sih, nggak usah ngapa-ngapain, hadir, rame, banyak orang, nyanyi, yang mimpin juga bagus, yang khotbah inspiratif, wah menggugah, nggak usah ngapa-ngapain. Nggak mahal harga yang harus dibayar, malah enak merasa dilayani. Gimana hari Minggu? Aduh saya diberkati. Bagus kamu diberkati, tapi orang nggak bertumbuh dari situ. Orang bertumbuhnya dari berkorban. Orang bertumbuhnya dari mentaati firman Tuhan yang diperintahkan. Nah kalau kita tiap minggu datang, tapi itu menjadi kekristenan kita hanya sampai di situ. Tuhan tidak berkenan, saudara. Makanya sekarang mau nggak mau, kamu ini memuridkan orang nggak? Well, kalau hari Minggu saya nggak ke gereja, gimana memuridkan Tuhan? Orang ya nelpon, ya WA, kirim makanan ke rumah orang. Nah itu adalah ciri-ciri orang yang masih merupakan murid Tuhan dan masih mau memuridkan orang lain. Haleluya. Mari saudara, saya ajak kita menjadi gereja yang sejati, gereja yang benar, gereja yang adalah murid Tuhan dan gereja yang memuridkan Tuhan. Saudara tahu untuk melakukan hal ini gak mudah, bukan gak mudah, tidak mungkin. Nggak mampu dengan kekuatan kita. Makanya perintah ini didahului dengan kata-kata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku karena itu. Jadi kita ini dibekali dengan kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi. Penting nggak perintah ini untuk pergi menjadikan semua bangsa muridku dan juga untuk obey, melakukan segala firman yang telah diperintahkan kepadamu. Ya itu bukan urusan kecil. Membutuhkan kuasa surga dan bumi. Tapi berita baiknya begini. Kuasa itu sudah diberikan kepada kita semua. Percaya saudara? Mari kita melangkah. Mari kita lakukan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Mari Tuhan. Biarlah kami Kau gugah menjadi gereja yang sejati. Gereja yang sungguh. Bukan gereja mingguan, gereja nonton, gereja konser hari Minggu, tapi gereja yang sungguh-sungguh membangun dengan emas kehidupan yang taat dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah berkat-Mu mengalir atas gereja ini. Berkati para pemimpin semua hamba-Mu gembala-gembala menjadi contoh supaya gereja ini menjadi gereja sejati, gereja yang memuridkan dan gereja yang menjadi murid. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, 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 amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Ya, terima kasih untuk Pastor Denny Hanafi yang sudah melayani kita secara luar biasa. Hatinya adalah hati misi yang sangat kuat untuk amanat agung daripada Tuhan Yesus. Mari saudaraku ya, kita berdoa bersama-sama. Ya, kita boleh mengangkat tangan kita pada saat ini. Bapa, berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Jemaat Tuhan yang dikasih, jika pada hari ini Engkau dengan taat dan setia
mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka berkat-berkat ini akan turun atasmu. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan yang senantiasa mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Dia yang terus berjalan di depanmu. Dia yang senantiasa memegang kehidupanmu dengan tangan kanan perkasa, membawa kehidupanmu kepada suatu kemenangan, kepada kemenangan yang lain, pada suatu iman, kepada iman yang lebih lagi, pada suatu kemuliaan dan kemuliaan yang lebih lagi. Tuhan yang memberkati setiap rumah tanggamu dengan kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, bahkan kebahagiaan. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang terbaik dan umur yang panjang, dan seumur hidupmu engkau akan beribadah kepada Tuhan dan boleh melayani Tuhan bersama-sama dengan keluargamu. Biarlah damai sejahtera Allah turun atasmu, sukacita ilahi yang daripada Roh Kudus menjadi kekuatan dalam kehidupanmu, dan kasih Yesus melingkupi hidupmu mulai saat pada hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin, amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua.